Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan banggakan, Pak Kang Ustadz Ahmad Saiku, calon gubernur mendatang, bukan calon mendatang karena kita baru mendaftar. Ya. Kemudian tentunya seluruh jajaran partai yang hadir saya sebut di sini tentu satu-satu Kang Haru, Ketua DPW PKS, Kang Saan, Ketua DPW Nasdem, Kang Zaini yang mewakili Ketua DPW P3, dan tentu seluruh jajaran-jajaran yang hadir di sini termasuk dengan Dewan Pakar dan dewan-dewan lainnya. Kemudian tentu Gubernur Jawa Barat 2008 sampai tahun 2018 yang saya banggakan, dan beserta istri Bu Neti, Kang Aher, maaf, dan Teh Neti, dan banyak sekali tokoh-tokoh tokoh alim ulama dan masyarakat pada umumnya. Mohon maaf saya tidak sebut semua satu-satu. Sampurasun. Wilujeng Enjing Sadayana. Masih belajar. Baiklah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena olehnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam tempat ini yang sangat asri. Tadi Kang Ustadz Saiku sudah menyampaikan latar belakangnya, tidak perlu saya tambahkan. Selalu menjadi sulit untuk pembicaraan terakhir ya, untuk menambahkan sesuatu karena semuanya sudah disampaikan. Tapi masih ada beberapa hal yang saya sampaikan, terutama ada ada pantun. Ternyata saya juga bisa buat pantun ya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, menikmati udara bersih. Insya Allah hari ini penuh berkat. Untuk Jawa Barat penuh asih. Ya, saya kira saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang belum tersampaikan. Pertama-tama, saya ini dulu belajar dari Bapak, dan saya kira paradigma ini masuk ke dalam beberapa organisasi yang Bapak pernah pimpin, termasuk ICMI, di mana saya ketua Dewan Pakar. Yaitu adalah kalau kita mau maju sebagai manusia atau juga sebagai bangsa, kita perlu dua hal. Yang satu itu adalah iman dan takwa, yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua-duanya perlu. Kalau kita kasih gambaran, saya selalu tanya kepada Bapak, Pak, gimana ya itu sebetulnya hubungan satu sama lainnya? Nah, Bapak kasih contoh ini. Seandainya ada seorang yang 100% iman dan takwa dan 0 iptek atau 0 ilmu pengetahuan dan teknologi, ini sebagai contoh ya, tentunya tidak ada seperti itu. Nah, itu adalah orangnya kalau dia menghadapi masalah tidak berdaya. Dia tentunya mungkin selamat karena penuh dengan iman takwa, tapi dia bisa menjadi korban gitu ya. Sebaliknya, kalau kita hanya iptek saja, tapi tidak ada imtak sama sekali, kita mungkin itu bisa menjadi bahaya. Karena kita tidak punya tolok ukur. Bagaimana apa yang kita ketahui sebagai ilmu, dan ilmu bukan saja yang ilmu eksakta, ilmu apapun. Dua-duanya itu harus ada di tiap kita, tiap orang yang ada. Jadi harus ada iman dan takwa, harus ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kalau saya lihat kombinasi ini, insya Allah ini manifestasi daripada keseimbangan di antara dua itu. Saya kira kita dua-duanya, Kang Ustadz Saiku dan saya punya reputasi, mungkin saya lebih dikenal sebagai orang teknologi, teknokrat. Pak Ahmad juga tentunya juga teknokrat sebetulnya, tapi juga dikenal sebagai seorang ustadz. Nah, ini saya kira saling melengkapi. Tapi kita dua-duanya punya komitmen yang sangat-sangat besar untuk memajukan Jawa Barat ini. Tadi udah ditekankan oleh teman saya, Kang Saan, bahwasanya Jawa Barat ini harus jadi emas. Saya mau melengkapi lebih lagi. Kalau kita lihat tadi juga Kang Aher menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya sangat mengejutkan. Jawa Barat itu begitu kuat, tapi juga begitu lemah. Jadi paradoks-paradoks itu kita ketemu di beberapa tempat ya. Misalnya juga kita banyak industri tapi pengaruhnya tinggi. Kita ini ekonominya lumayan stabil tapi banyak orang pakai pinjol gitu ya. Banyak sekali paradoks-paradoks seperti itu. Nah, itu sebetulnya harus kita bereskan. Karena kalau kita lihat Indonesia kan mau menjadi emas. Sudah kita tahu itu apa? Maju, berdaulat,
berkelanjutan. Untuk itu kita harus lihat apa yang diperlukan untuk mencapai hal itu. Nah, kita lihat model negara maju lainnya itu seperti apa sebetulnya. Nah, kita lihat di Asia itu banyak contohnya. Jepang, Korea, Tiongkok itu semuanya negara maju. Apa yang mereka miliki yang kita tidak miliki? Ya, itu adalah kekuatan ekonomi mereka berbeda. Kita ini masih mengandalkan kepada apa yang kita punya. Itu adalah sumber daya alam, atau kita juga mengolah itu, oke. Tapi kalau kita lihat, misalnya kita dari Jakarta ke Bandung, kita naik kereta api cepat dari mana? Dari Tiongkok. Kalau kita naik MRT di Jakarta sendiri, itu dari mana? Dari Jepang. Jadi mereka punya apa yang kita belum punya. Industri dan ekonomi yang berteknologi dengan solusi-solusi canggih yang kita perlukan. Indonesia mampu. Contohnya justru di Jawa Barat. Ya, itu masih ingat kita ya, tahun 95 kita melihat penambangan perdana dari Endo 50 Gatot Kaca itu di Bandung, di Jawa Barat. Itu simbol daripada tinggal landasnya kita. Jadi kita mampu sebagai negara dan bangsa. Kita tidak perlu ragukan itu. Dulu sebelum itu, saya masih ingat Bapak selalu cerita kepada saya, kalau dulu itu orang dari luar tidak percaya kita bisa kayak gitu. Dia bilang kalian bisa buat becak, tapi pesawat tidak mungkin. Itu terlalu tinggi buat kalian. Tapi kita buktikan kita bisa. Dan saya kira Jawa Barat itu punya semuanya. Kita tahu Jawa Barat itu adalah lumbung padi. Kita juga tahu, mungkin tahu tapi kurang sadar, juga lumbung pesantren. Pesantren terbanyak di Indonesia di Jawa Barat. Dan juga lumbung industri. Tapi industrinya harus kita tingkatkan. Demi kita menciptakan lapangan pekerjaan banyak. Karena banyak orang kita masih nganggur. Kemudian kita harus perbaiki pendidikannya. Memang tadi Kang Ayah sudah sebutkan. Kita punya world class university. UI, ITB, IPB semuanya ada di Jawa Barat. Tapi ini harus kita gunakan kehadiran mereka itu, plus ada kebanyakan SMK di Jawa Barat. Kebanyakan politeknik di Jawa Barat, semuanya di Jawa Barat. Harus kita gunakan untuk memberdayakan masyarakat kita sehingga mereka bisa bekerja, bisa mendapatkan peluang untuk mereka bisa kontribusi. Nah, ini harus kita bangun. Jadi lumbung padi, lumbung pesantren, dan lumbung industri ini akan menjadi fondasi yang harus kita kembangkan agar supaya Jawa Barat itu bisa tinggal landas dan menjadi ujung tombak daripada Indonesia emas di masa mendatang. Karena Indonesia emas tanpa adanya apa yang setelah dimiliki oleh Jawa Barat tidak akan kita bisa wujudkan seperti kita inginkan dalam waktu yang kita sediakan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang